Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, najis menjadi salah satu sebab seseorang tertolak doa-doanya dalam memohon rezeki. Bisa jadi Anda sudah melakukan doa dan amalan rezeki selama bertahun-tahun, tetapi hingga saat ini belum dikabulkan oleh Allah dikarenakan adanya najis yang ada pada diri Anda. Berikut ini adalah macam-macam najis dan dalilnya. Yang pertama adalah kotoran dan kencing manusia. Dalil najisnya kotoran adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, maka tanah menjadi pensuci baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dalil najisnya kencing adalah hadis Anas bin Malik tentang seorang badui yang kencing di masjid, lalu sebagian sahabat berdiri untuk mencegahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan saja, jangan kalian menyuruhnya berhenti." Anas berkata, setelah selesai, Nabi meminta seember air, lalu menyiramkannya ke tanah bekas kencing tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, banyak hadis yang menjelaskan najisnya kotoran dan kencing manusia. Di antaranya hadis-hadis yang memerintahkan berwudu setelah buang air besar dan buang air kecil. Yang kedua adalah mazi dan wadi. Mazi adalah cairan lembut dan lengket yang keluar ketika syahwat memuncak, di saat bercumbu, mengingat, atau adanya keinginan untuk bercampur dengan istri. Tidak sampai memancar, tidak membuat capek atau lelah, bahkan terkadang keluarnya tidak berasa. Terjadi pada laki-laki maupun wanita, tetapi lebih sering terjadi pada wanita. Hukumnya najis menurut kesepakatan ulama. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencuci farji atau kemaluan setelah keluarnya mazi. Dalam Sahihain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang bertanya tentang mazi, hendaklah ia mencuci kemaluannya, kemudian berwudu. Yang berikutnya adalah wadi. Wadi adalah cairan berwarna putih dan kental yang keluar setelah kencing. Hukumnya najis menurut kesepakatan ulama. Selanjutnya adalah darah haid. Dalam Sahihain, Asma binti Abu Bakar berkata, seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid. Apa yang mesti ia lakukan?" Nabi menjawab, "Gosoklah, keriklah dengan ujung jari sambil menyiramnya dengan air. Setelah itu pakailah untuk sholat." Perintah mencuci pakaiannya ini menunjukkan najisnya darah haid. Adapun darah secara mutlak, seperti darah yang mengalir dari manusia atau hewan yang dagingnya dimakan, maka telah dinukil dari banyak ulama tentang najisnya darah menurut ijma. Jika ternyata memang ada ijma, maka kita berpendapat najisnya darah tersebut tanpa melihat pendapat ulama belakangan beserta dalil yang menyatakannya suci. Tetapi jika tidak ada ijma, maka kembalikanlah kepada hukum asalnya, yaitu suci. Wallahu a'lam. Yang berikutnya adalah kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Dari Abdullah, ia berkata, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud buang hajat. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambilkan untukku 3 batu." Lalu aku hanya mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran keledai. Beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran tersebut sambil bersabda, "Kotoran hewan ini najis." Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis. Adapun hewan yang boleh dimakan, jika kebanyakan dari makanannya tidak najis, maka air kencing, kotoran, air liur, susu, dan lain-lain yang berasal darinya adalah suci. Selanjutnya adalah air liur anjing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersihkanlah bejana salah seorang di antara kalian jika anjing menjilatnya dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Adapun seluruh anggota badan dan bulunya, kecuali mulut, maka hukumnya suci. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis secara mu'allaq dan Abu Daud meriwayatkannya secara mausul dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Ia berkata, di zaman Rasulullah
aku pernah tidur di masjid. Ketika itu anjing keluar masuk masjid dan para sahabat tidak menyiram bekas-bekasnya. Hanya saja para sahabat menyiram bekas tempat duduk anjing tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Maimunah, ia berkata, "Di rumahku ada anak anjing." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkannya. Kemudian beliau memercikkan air pada bekas tempat anak anjing tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Berikutnya adalah daging babi. Daging babi adalah najis menurut kesepakatan ulama. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-An'am 145. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang najis dan haramnya daging babi, juga lemak dan seluruh bagian tubuhnya. Kemudian selanjutnya adalah bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati secara wajar, tanpa disembelih dengan cara yang disyariatkan. Hukumnya najis menurut ijma berdasarkan sabda Nabi SAW, "Jika kulit bangkai telah disamak, maka hukumnya menjadi suci." Ada beberapa hal yang dikecualikan. Pertama, bangkai ikan dan belalang. Keduanya suci berdasarkan perkataan Ibnu Umar. "Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, bangkai hewan yang tidak memiliki darah, seperti lalat, lebah, semut, kutu, dan sejenisnya. Hal ini didasarkan sabda Nabi SAW, "Jika seekor lalat jatuh ke dalam wadah salah seorang dari kalian, hendaklah dia menenggelamkan seluruhnya, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada satu sayap lainnya terdapat penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu bangkai adalah suci. Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dalam sahihnya. Az-Zuhri berkata, tentang masalah tulang bangkai seperti gajah dan lain-lain, "Saya menjumpai seorang ulama menyisir rambutnya dengan tulang tersebut dan meminyaki rambutnya. Mereka menganggapnya tidak mengapa." Dan yang terakhir, bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan. Dalil yang menunjukkan najisnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang air yang berada di tengah gurun, yang sering disinggahi binatang buas dan binatang melata untuk minum darinya. Maka Nabi menjawab, "Jika kadar air ini mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Adapun bekas minum kucing dan hewan yang lebih kecil dari itu, maka hukumnya suci berdasarkan sabda Nabi. Sesungguhnya kucing tidaklah najis. Ia adalah hewan yang hidup di tengah kalian." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Sebagian ulama menyebutkan contoh najis lainnya dalam kitab-kitab fikih dan furu, seperti muntah, nanah, khamar, dan masih banyak lagi. Akan tetapi tidak ada dalil sahih yang mendukung pendapat ini. Dengan demikian kita kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu suci. Wallahu a'lam. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana bersuci dari najis-najis tersebut. Untuk melanjutkan, silakan mengklik video yang ada pada kiri atas layar akhir.